Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat dan menginstal Windows 10 melalui sebuah aplikasi yaitu VirtualBox. Nah, langkah pertama teman-teman dapat mendownload atau menginstal VirtualBox dari Chrome atau Firefox. Nah, di sini saya sudah menginstal VirtualBox-nya. Kita buka. Nah, VirtualBox yang saya miliki yaitu 7.0 versi terbaru ya teman-teman. Nah, pertama di sini saya juga sudah membuat dua Windows 10 yaitu 10 Home dan 10 Pro N. Dan di sini saya akan mencoba menginstal dan membuat di Windows 10 Pro. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu mengklik tombol baru atau new. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan nama Windows yang teman-teman ingin buat. Contohnya Windows 10. Ya, udah Windows 10 aja pun bisa. Nah, di sini teman-teman dapat memilih tempat file yang ingin Anda simpan. Di sini saya menggunakan di drive D karena drive D saya masih kosong. Nah, di sini tipenya kita memilih tipe Microsoft Windows karena kita akan menginstal Windows 10. Nah, di sini kita menggunakan Windows 10 64 bit. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini teman-teman juga akan diarahkan untuk mengisi memori dasar dan teman-teman dapat mengatur sesuai kebutuhan teman-teman dan juga mengatur jumlah CPU yang akan digunakan untuk menjalankan Windows 10-nya nanti. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini kembali lagi kita akan diarahkan untuk membuat penyimpanan harddisknya. Di sini teman-teman dapat membuat dan mengukur kebutuhan teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan defaultnya saja yaitu 50 GB. Nah, di sini nama mesin, folder mesin, tipe OS, prosesornya sudah tertera semua ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik selesai. Nah, setelah itu di sini kita akan masuk pengaturan dulu sebelum dimulai. Di pengaturan kita masuk ke penyimpanan. Di penyimpanan kita masuk ke bagian sini. Nah, setelah itu di sini kita akan memasukkan ISO Windows 10 Pro-nya ya teman-teman, yang dapat di-download melalui Chrome atau Firefox yang ada di laptop teman-teman. Di sini saya menggunakan Windows 10A.2H2 versi 64 bit ya. Setelah itu kita klik OK. Setelah OK, kita akan mulai atau merunnya. Di sini kita akan menunggu tabel VirtualBox-nya akan muncul. Nah, di sini jendela Windows 10-nya telah muncul. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan untuk mengisi bahasa dan format bahasa yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan bahasa Inggris saja, dan di sini keyboardnya kita menggunakan untuk US, dan di sini kita langsung next aja. Nah, di sini kita langsung install aja. Nah, di sini teman-teman dapat mengatasi ini dengan mengklik tombol di bawah ini. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk memilih Windows yang kita download. Di sini ada berbagai macam bentuk Windows 10 yaitu Windows 10 Home, 10 N, Windows 10 Pro, Windows 10 N dan lainnya. Di sini saya akan mencoba Windows 10 Pro.
setelah itu di sini kita akan checklist di bagian sini. Nah, di sini teman-teman dapat memilih yang manapun. Yang ini kita akan diarahkan menginstal dengan sistem sendiri, dan di sini kita akan dapat mengcustom penyimpanan dan menginstal sendiri. Di sini saya akan mencoba custom sendiri. Nah, di sini penyimpanan kita totalnya 50 GB. Kita format dulu atau kita buat new. Kita klik 50 GB. Kita apply. Kita klik OK. Setelah itu kita next. Nah, di sini proses instalisasinya telah selesai. Di sini teman-teman memerlukan waktu lumayan cukup lama, jadi video ini akan saya skip dan langsung ke proses masuk Windows 10 Pro-nya. 2000 years later. Nah, di sini kita telah mendownload Windows 10-nya, dan di sini kita akan masuk dan mendaftar pada Windows 10 yang telah kita install. Di sini kita akan mencari bahasa Indonesia ya. Nah, ini dia. Kita klik yes. Nah, setelah itu di sini kita akan is the right keyboard, namanya keyboard, bahasa keyboard yang kita gunakan. Kita pilih US. Setelah itu yes. Nah, di sini kita akan skip saja ya. Di sini kita akan menunggu prosesnya hingga selesai. Di sini kita harus bersabar ya, karena proses instalisasi Windows 10-nya memakan waktu lumayan cukup lama ya. Di sini kita akan hanya perlu mendaftar-daftar seperti kita memasuki sebuah laptop baru ya. Nah, di sini kita akan klik set organization untuk personal. Nah, di sini kita gunakan untuk setup personal. Kita klik next. Nah, kita tunggu lagi. Nah, di sini teman-teman dapat memilih jika ingin menggunakan akun itu sebagai bisnis atau apa atau pekerjaan, Anda dapat mendaftar secara resmi. Nah, di sini saya akan menggunakan akun offline. Jadi, saya akan menggunakannya sebagai percobaan saja teman-teman di dalam VirtualBox. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini kita
kita memasukkan nama kita. Contohnya saya memasukkan nama Aksai. Nah, di sini kita akan memasukkan password. Password ini berguna kita untuk ketika kita login dan memasuki Windows 10 di dalam VirtualBox. Nah, di sini saya akan memasukkan sebuah sandi, yaitu sini kita klik next. Nah, sini kita compare lagi password yang telah kita buat. Maaf, kita klik next. Salah ternyata ya. Coba lagi. Confirm password. Nah, di sini teman-teman dapat memilih. Ini dalam artinya kita dapat memilih jikalau kita lupa dengan sandi, kita dapat menjawab 3 pertanyaan dari komputer. Nah, di sini yang pertama nama peliharaan kita buat. Oke. Kita next. Nah, yang kedua ini sekolah yang kita kunjungi pertama. Kita pilih, kita bikin SD. Nah, yang ketiga kita buat yang ini, di mana kota pertama, dan next. Nah, setelah ini langkah selanjutnya itu kita hanya perlu men-next-kan dan men-skip agar, nah di sini kita klik ini. Setelah itu kita skip aja dulu. Nah, di sini akan muncul tanda selamat datang dari Windows 10 Pro yang telah kita install di VirtualBox. Ini juga memakan waktu cukup lama karena kita baru menyelesaikan dan menjalankan Windows 10 di dalam VirtualBox. Ketika sudah begini, teman-teman sudah dapat menjalankan Windows 11 di VirtualBox tanpa mempengaruhi sistem dan upgradean terbaru laptop Anda. Di VirtualBox juga menyediakan berbagai fungsi seperti menjalankan Linux, OS, dan berbagai prosesor lainnya yang dapat kita jalankan secara virtual. Nah, di sini kita tunggu sebentar lagi. Itu dia tadi tampilan dari Windows 10-nya. Di Windows 10 kita dapat menjalankan beberapa program seperti Windows biasa, tetapi ini melalui VirtualBox dan tidak mempengaruhi sistem Windows yang sedang Anda gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.